Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para syabab, para ikhwah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berharga ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mencurahkan kepada kita rahmat-Nya, mencurahkan kepada kita taufik dan hidayah-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menjadi mafatih lil khair, pembuka bagi segala macam bentuk kebaikan, maghaliqul syarr, penutup segala macam bentuk kejelekan. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu pernah meriwayatkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi rahimahullahu tabaraka ta'ala. Imam Tirmidzi menghukumi hadis ini hasan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum." Keutamaan orang-orang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah bagaikan keutamaan saya dibandingkan orang-orang yang rendah atau yang terendah daripada kalian. Lanjutannya kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlah fi hujriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Di sini kita garisi kata-kata muallimin nas al-khair, yang artinya Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya dan seluruh penduduk langit serta bumi, bahkan semut-semut di dalam lubang-lubangnya, di dalam sarang-sarangnya, sampai ikan-ikan dalam beberapa riwayat di lautan, hatal hut fil bahri la yusalluna, benar-benar senantiasa berselawat terhadap orang-orang yang mengajarkan kepada manusia al-khair, kebaikan. Ikhwani rahimakumullah, alangkah senangnya jikalah kita semua didoakan oleh orang alim. Andai kata ada seorang mufti mendoakan antum dengan kebaikan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada si fulan kebaikan, hidayah, taufik. Kita begitu senangnya, begitu gembiranya. Bagaimana dalam hadis yang mulia ini, subhanallah, yang mendoakan kita adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mendoakan kita bukan hanya malaikat, bahkan seluruh penduduk langit dan bumi, dan bahkan sampai pada tingkat hewan-hewan. Kata Rasulullah SAW, ya, sampai an-namlah fi hujriha, semut-semut dalam sarang-sarangnya, bahkan sampai ikan-ikan di lautan yang berbagai macam jenisnya, mungkin puluhan ribu jenis spesies ikan di lautan, seluruhnya mendoakan kepada manusia, mendoakan kebaikan kepada muallimin nas al-khair, yang mengajarkan kepada manusia al-khair. Kata-kata al ini ya menunjukkan keumuman, segala sesuatu kebaikan masuk dalam hal ini. Maka sungguh posisi antum di sini, keberadaan antum di sini adalah sarana kelak ke depan antum menjadi muallimun nas al-khair, pengajar-pengajar manusia kebaikan dalam segala macam bentuk kebaikan. Subhanallah, apapun di sini kuliah antum, ya mungkin sebagian di kuliah-kuliah yang tidak berkaitan dengan agama, mungkin kedokteran, engineering, seterusnya. Subhanallah, semuanya masuk ke dalam hadis yang mulia ini, bahwasanya yang mendoakan antum malaikat-malaikat, bahkan Allah berselawat terhadap antum. Makna salawat Allah SWT kepada hamba-hambanya adalah thana'uhu, Allah SWT memuji hamba-hambanya yang mengajarkan kepada manusia kebaikan.
Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya di al-mala'ul a'la, di alam malaikat sana. Siapa mereka? Hamba-hambanya yang mengajarkan kepada manusia kebaikan, segala macam bentuk kebaikan. Subhanallah. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, bahkan para malaikat-malaikat. Subhanallah. Berapa jumlah malaikat, ikhwan rahimakumullah? Banyak jumlah malaikat. Ya. Berapa kira-kira jumlah malaikat? Antum pernah mendengarkan berapa jumlah malaikat? Berapa jumlah malaikat yang sampai ke antum? 70.000 malaikat. Subhanallah. Rasulullah menyebutkan ya bahwasanya di atas sana ada tempat berkumpulnya malaikat. Kiblatnya malaikat namanya Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur ini satu hari masuk ke dalamnya malaikat sebanyak 70.000. Dan mereka hanya punya peluang masuk sekali. Setiap hari bergantian 70.000. Bahkan Rasulullah menyebutkan yu'ta bi jahannam. Didatangkan neraka jahannam yujarru, diseret dengan 70 zimam, 70 rantai. 70.000 rantai. Sab'un alf zimam, 70.000 rantai. Setiap satu rantai yang menariknya 70.000 malaikat. Neraka jahanam 70.000 dikalikan dengan 70.000, dan semuanya mereka itu mendoakan kita. Siapa? Muallimun nas al khair, yang mengajarkan kepada manusia segala macam bentuk kebaikan. Subhanallah. Terkadang kita menganggap, alah saya bukan di fil ulum syar'iyyah, saya di sini nggak belajar ilmu syar'i, sebagaimana Ustaz Subhan contohnya. Akhirnya kita merasa nggak ada apa-apanya. Wallahi ini semua kebaikan. Selama antum niatkan kebaikan, dan subhanallah, dan agama ini adalah agama yang sempurna, yang tidak mengajarkan kita subhanallah hanyalah ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi semuanya berkaitan dengan dunia. Dan lihatlah bagaimana agama kita mengajarkan kita, wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Apabila telah ditegakkan salat, yaitu salat Jumat, fantashiru fil ard, menyebarlah di bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Mengajarkan kepada kita bahwasanya untuk senantiasa berusaha memakmurkan dunia ini. Ya, wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Tapi ingat, ya, dunia itu bukan tujuan. Senantiasalah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita menganggap merasa rendah dengan apa yang antum sekarang miliki, tapi Allah. Bedanya antum dengan yang duduk dalam ulum syar'iyyah, belajar ilmu syar'i, harus diiringi dengan niat. Baru antum dapat pahala. Subhanallah, harus diiringi dengan niat. Kalau tidak, banyak orang-orang belajar kedokteran, belajar berbagai macam ilmu-ilmu dunia. Ini hukum asalnya mubah. Tapi andai kata dia menjadi sarana kepada kebaikan, boleh jadi menjadi mustahab. Bahkan suatu ketika akan menjadi muta'ayyin, wajib hukumnya bagi seorang mempelajarinya, menjadi wajib. Subhanallah. Dan dalam agama kita, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita contohnya melaksanakan ibadah haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Yang artinya sempurnakanlah haji untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perintah al-amru li syai'i amrun fi wasailihi atau li wasailihi. Perintah kepada suatu perkara, perintah untuk menyiapkan sarana ke sana. Andai kata Allah perintahkan kita untuk haji, berarti Allah perintahkan kita untuk menyiapkan sarana haji. Tentunya sarana haji berkembang sebagaimana berkembangnya zaman. Dahulu kala wa'adzin fin nasi bil haji, perintahkanlah manusia untuk mendatangi manasik haji. Ya'tuka rijalun ala kulli dhamir, datang manusia berjalan kaki dengan unta-unta yang kurus. Dahulu kala, sekarang pesawat. Jadi perintah untuk melaksanakan ibadah haji, perintah kita untuk belajar teknologi. Subhanallah, pesawat itu bagian daripada perintah agama kita. Kemudian tentunya arah, ya, navigasi, kompas, segala macam itu subhanallah. Semua sarana ke sana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sarana itu mengambil hukum tujuan. Andai kata tujuannya wajib, sarana menjadi wajib. Subhanallah. Maka saya ingatkan antum selalu di sini, pasanglah niat yang baik dalam mempelajari apa-apa segala macam bentuk kebaikan. Jadikan niat baik antum ini, kalaulah antum Allah berikan kemudahan, antum berhasil di bidang masing-masing, buatlah ini sebanyak-banyaknya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling baik, khairun nasi anfa'um linnas,
orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Subhanallah. Maka yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan semua orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pernah kita menyepelekan apapun juga yang antum belajar di sini. Subhanallah. Karena enggak mungkin semuanya sebagaimana tersubhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Kenapa tidak sebagian daripada mereka ada satu kelompok orang, ya, ta'ifatun minhum yatafaqahu fid din, agar mereka belajar agama. Berarti bukan semua orang itu mampu belajar agama. Subhanallah. Tapi semua antum dalam kebaikan. Ya, semua kita dalam kebaikan selama niatnya baik. Subhanallah. Contohnya belajar bahasa. Kira-kira perlu enggak kita belajar bahasa? Ada enggak pahalanya? Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Yahudi, ada enggak pahala antum? Belajar bahasa Melayu, kami belajar bahasa Indonesia, ada enggak diperintahkan agama? Wallahi ada. Subhanallah. Dan bahasa adalah bagian daripada kebesaran Allah SWT. Allah menyebutkan waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda kebesaran Allah adalah perbedaan bahasa kalian dan warna-warna kulit kalian. Subhanallah. Bahkan Rasulullah perintahkan kepada Zaid bin Thabit mempelajari bahasa Yahudi. Subhanallah. Kadang-kadang kita menganggap bahasa Inggris bahasa orang-orang kafir. Ini pemahamannya sempit. Tapi niat antum untuk apa belajar bahasa Inggris? Andai kata niat untuk bergaya-gaya, bangga-bangga, cus-cus, belajar bahasa Prancis, belajar bahasa Mandarin, tujuannya hanya untuk berbangga-bangga atau untuk perkara dunia saja. Kalau untuk perkara dunia, antum nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Tapi untuk berbangga-bangga, bahaya. Antum berdosa. Karena antum menunjukkan takjubnya kepada orang-orang kufar. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang merasa berupaya meniru satu kaum akan digolongkan kepada golongan mereka. Subhanallah. Kadang-kadang kita orang Melayu untuk hafal belajar bahasa Melayu. Subhanallah. Jadi dai, kalau andai kata dai tidak memiliki retorika yang baik. Subhanallah. Bahasa Melayunya berserabut. Orang tak paham apa dia omong. Subhanallah, enggak sampai tujuan. Dan kita mengetahui para sahabat, subhanallah, mu'athirun, mereka jika berbicara begitu memberi bekas kepada para pendengar. Menunjukkan kita wajib belajar retorika yang baik, belajar bahasa yang baik, susunan bahasa yang baik. Maka jangan pernah kita menyepelekan. Semua ini perkara-perkara kebaikan. Subhanallah. Karena saya tahu enggak semua teman di sini belajar ilmu agama, ya kan? Subhanallah. Tapi itu semua akan dicapai dengan apa? Dengan niat yang baik, niat yang saleh. Subhanallah. Dengan niat itulah, wallahi niat ini begitu besar pengaruhnya dalam segala hal. Ya, niat ini membuat besar suatu perkara kecil. Bahkan terkadang perkara besar menjadi hilang semuanya lantaran apa? Niat. Dalam agama kita senantiasa diperintahkan untuk memasang niat yang baik. Subhanallah. La hasada illa fitnataini. Kata Rasulullah, kita enggak boleh iri. Ya, hasad. Ini maksudnya hasad dalam bentuk ghibtah. Kepingin seperti orang tersebut, enggak boleh kita iri kecuali dalam dua perkara. Kepada dua perkara. Rajulun atahullahu hikmatan. Ya, seorang laki-laki Allah berikan ilman wa hikmah, ilmu dan hikmah. Dan dia yaqdi biha wa yu'allimun nas. Dan dia menghukumi manusia dengan ilmu tersebut, mengajarkan manusia dengan ilmu tersebut. Kita boleh iri kepada orang itu. Boleh iri antum kepada Ustaz Subhan, boleh iri kepada setiap dai yang menyebarkan kepada manusia ilmu kebaikan. Ini dibolehkan. Maksudnya ini apa? Aduh, kalaulah aku seperti mereka, aku akan berbuat sebagaimana mereka. Subhanallah. Ya, kita boleh iri kepada orang-orang seperti ini. Maknanya iri bukanlah ingin tamanna zawali ni'mat al-ghair, bukan maknanya kita ingin supaya nikmat yang Allah berikan kepada hilang, pindah kepada kita. Iri kepada kawan, mau ujian, exam, dicuri buku-buku, ini haram. Tak boleh seperti ini. Yang kedua, warajulan atahullah malan, seorang laki-laki Allah berikan kepadanya harta, fahuwa yusallitu fi halakati fil haq, atau kama qala sallallahu, dia gunakan yakni harta tersebut dalam rangka subhanallah untuk mensokong segala macam bentuk perkara-perkara kebaikan. Ini kita diperintahkan iri. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan pentingnya niat. Dengan niatlah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita semua bentuk ganjaran-ganjaran kebaikan atau sebaliknya kejelekan. Subhanallah.
Jadi ikhwannya rahimanillah wa iyyakum ajma'in, saya tidak memperpanjang kajian. Insyaallah taala semua antum dalam kebaikan. Jadilah antum mafatihul khair, pembuka-pembuka pintu kebaikan, maghaliqul syarr, penutup pintu-pintu kejelekan. Ketika antum berhasil dalam segala macam bidang yang antum lakoni, pelajari, gunakan, manfaatkan untuk kebaikan kaum muslimin, untuk kebaikan umat. Subhanallah. Ya, untuk kemajuan umat. Dan kita dalam perkara berhadapan dengan orang-orang kufar, Allah perintahkan kita untuk idat, persiapan, ya. Dan ini mewajibkan kita untuk mempersiapkan diri ya, dalam segala hal. Wa'iddu lahum masata'tum, siapkanlah untuk mereka apa yang kalian mampu. Subhanallah. Ya, dari segi persenjataan, strategi perang, segalanya. Subhanallah. Ikhwani rahimakumullah, berhubung dengan waktu yang sempit, dan sebenarnya ini bukanlah merupakan kajian, tapi adalah merupakan tausiah, bentuk yakni nasihat anak kepada antum, agar antum benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan posisi sekarang. Wallahi bersyukurlah. Banyak orang yang menangis saat antum belajar di sini. Bisa belajar, subhanallah, bisa masuk di sini. Dan mereka banyak ingin duduk di sini seperti antum, tapi enggak dapat. Subhanallah. Mereka berkhayal, mereka berandai-andai, kalaulah seandainya saya bisa seperti di sini belajar. Kadang-kadang enggak memiliki kemampuan uang, finansial. Kadang-kadang uang banyak, enggak memiliki kemampuan untuk duduk di sini karena waktu, kesibukan. Antum duduk di sini dalam kebaikan selama antum berniat kebaikan selalu. Ya, jadilah antum mubarakin. Antum yang selalu membawakan keberkahan di mana? Dimanapun antum berada. Ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.